Kita akan mengetahui terkait dengan razia ya Satpol PP dan juga Damkar Sikar kembali melakukan operasi penertiban prostitusi daring yang marak dilakukan melalui aplikasi pesan dan memanfaatkan fasilitas hotel maupun kamar kos. Nah, bagaimana jalannya operasi, modus apa yang ditemukan, dan kira-kira langkah pembinaan dilakukan kepada para pelaku seperti apa? Di ujung telepon pendengar sudah bersama kita Bapak Yosef Nong SH.MH, Kepala Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP dan juga Damkar Sikar. Selamat pagi Pak Yosef. Ya, selamat pagi Bu. Apa kabar pagi hari ini di Sika? Alhamdulillah baik, puji Tuhan. Luar biasa, salam semangat untuk kita pagi hari ini ya Pak ya. Oke, topik yang sangat menarik dan juga sangat prihatin yang pastinya untuk kita semua ya Pak Yosef. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar pelaksanaan operasi penertiban prostitusi daring yang dilakukan Satpol PP Sika dan juga sejauh mana ya temu yang diperoleh tim di lapangan pada operasi terakhir ini. Baik pendengar Pro 1 RRI ND, kan bahwa yang menjadi dasar operasi kami itu adalah karena pertama instruksi dari Bupati Sika terkait dengan upaya penertiban terhadap bunyi musik di pesta-pesta minuman keras dan maraknya aktivitas asusila yang memang beberapa waktu lalu sangat meresahkan warga kota Maumere-nya. Dasar itulah diperintahkan kepada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sika untuk langkah atau tindakan seperti. Maka kami membentuk tim yang terdiri dari Satpol PP dan Damkar, Kabupaten Sika, TNI dan Polri untuk setiap secara periodik melakukan penertiban di dalam wilayah kota Maumere dan sekitarnya. Nah, operasi ini juga sebetulnya menindaklanjuti beberapa temuan-temuan sebelumnya, yakni banyak terjadi kekerasan fisik pada saat pesta yang dilakukan di atas jam 12, di atas jam 12 malam. Oleh karena itu sebenarnya tujuan awalnya kami itu melakukan penertiban terhadap bunyi musik, pelaksanaan pesta-pesta yang dilakukan di atas jam 12. Karena batas tolerirnya adalah jam 12 untuk pesta pernikahan. Tetapi kalau pesta pernikahannya nikah mulia itu biasanya kami tolerir sampai dengan jam 2 karena ada beberapa prosesi adat yang harus dilakukan. Namun di dalam perjalanan ternyata banyak efek-efek lain yang timbul akibat pelaksanaan pesta dan minuman keras yang selama ini terjadi di Maumere dan sekitarnya. Pada malam tanggal 18 November 2025 kami menertibkan 3 tempat pesta. Setelah itu kami informasi A1 bahwa di beberapa hotel itu masih terjadi aktivitas prostitusi yang dilakukan secara daring. Maka kami menuju ke sebuah hotel dan di sana kami temukan 4 pelaku prostitusi daring yang sedang melaksanakan aktivitas mereka. Kami melakukan penggeledahan dan di dalamnya memang kami temukan kondom bekas dan beberapa bungkus cairan untuk pelumas. Temuan dan barang bukti tersebut kami mengamankan 4 pelaku tersebut. Setelah itu dari informasi salah satu pelaku yang kami temukan di hotel, dia menyampaikan bahwa di beberapa tempat kos itu banyak temannya dia. Jadi mereka ini ada jaringannya, ada jaringan pakai micat
Jadi mereka tahu temannya mereka segala macam. Dari informasi tersebut kami menelusuri dan menindaklanjuti dari informasinya si pelaku. Datanglah kami ke sebuah kamar kos di wilayah Kota Maumere, dan memang pada saat itu kami temukan, ketika kami datang kami menemukan ada segerombolan pemuda dan pemudi, anak berumur ya sekitar 20 sampai 24 tahun. Iya. Belasan orang, sementara pesta minum minuman keras dengan modus ulang tahun, padahal sebetulnya bukan ulang tahun. Iya, iya, iya. Di tempat itu. Nah, setelah kami melakukan interogasi singkat, ternyata memang hampir tiap malam itu terjadi pesta miras, dan ujung-ujungnya adalah terjadi tindakan asusila gitu. Jadi sementara mereka minum, mereka mulai akan kontak teman-teman mereka yang lain, istilah tidak sebetulnya. Ketika ada job, makanya dari kos itu mereka akan menuju ke beberapa hotel atau penginapan. Setelah itu kena melihat kondisi demikian, semuanya kami amankan. Jadi di tempat itu kami amankan kurang lebih ada tadi 4, ada 9. 9 kami amankan, total ada 13, kami giring ke kantor Satpol PP. Itu tepatnya sudah pada pukul 4 subuh. 4 pagi ya. Setelah kami bawa ke sana, kami melakukan pendalaman dalam bentuk BAP. Dan di situ kami menemukan begitu banyak tindakan yang mereka lakukan selama ini. Artinya bukan cuma satu hotel yang tadi kami temukan itu, tapi ternyata beberapa hotel, puluhan hotel dan penginapan di Kota Maumere itu pernah mereka melakukan aktivitas serupa. Nah, dari situ kan kami mendalami apakah transaksi memang di tempat itu. Mereka bilang iya, hanya ketika negosiasi itu dilakukan di tempat lain. Itu seperti di beberapa tempat fasilitas publik seperti di Monumen Tsunami atau di beberapa area-area yang ada wifi-nya. Iya, iya, iya. Setelah itu, setelah deal harga, nego harga sudah deal, mereka akan menggiring pelaku dan pelanggannya ke tempat yang aman seperti di hotel dan penginapan tersebut. Demikian Ibu. Iya, jadi banyak modus yang melakukan prostitusi ini ya, Pak Yosef ya. Dan juga dari hasil operasi tersebut, boleh tahu berapa jumlah, tadi sudah dikatakan 13 ya jumlah keseluruhannya ya, begitu Pak ya? Ya. Itu semua perempuan yang diamankan, dan juga bagaimana kondisi mereka saat ini pada saat ditemukan? Baik. Dari 13 orang itu, 3 orang terdiri dari 11 perempuan dan 2 laki-laki. Oh iya. 2 laki-laki dan 1 perempuan setelah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 1 jam, tidak terbukti dan kami pulangkan. Sementara sisanya 10 yang terindikasi melakukan aktivitas prostitusi online itu kami tahan di kantor untuk mendalami lebih lanjut. Pada pagi harinya setelah dari BAP itu kita ketahui bahwa mereka sudah berulang-ulang kali melakukan aktivitas seksual dan tanpa dilengkapi dengan alat pelindung, dan itu sangat rawan, makanya kami membawa mereka untuk melakukan pemeriksaan urin dan darah di laboratorium di salah satu puskesmas di Maumere. Iya. 3 jam kemudian kami ketahui hasilnya dari hasil lab menyatakan bahwa dari 10 itu 1 orang anak di bawah umur usia sekolah 16 tahun itu positif hamil. 1 orang lagi kena terinfeksi HIV, HIV dan 5-nya terinfeksi spilis. Sementara 3-nya non reaktif. Setelah itu, pada saat pemeriksaan di lab, kami juga meminta kepada petugas rumah sakit untuk melakukan konseling.
habis melakukan konseling, terus kami karena kondisi mereka sudah terpapar, kami minta supaya diberikan obat-obatan. Makanya pada saat itu diberikan obat-obatan untuk dikonsumsi selama 14 hari sampai dengan tanggal 2 Desember. Setelah itu kami bawa pulang mereka ke kantor, kami koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan untuk penanganan. Hasil koordinasi itu, dan mereka datang memberikan beberapa pengarah. Terus kami putuskan bahwa mereka dari 10 orang itu dilakukan karantina selama 14 hari. Iya. Jadi saat ini mereka dilakukan karantina mulai kemarin itu di Truk F, di asramanya Truk F. Iya. Itu nanti sampai dengan 14 hari kemudian, sampai tanggal 2 Desember, itu kita akan bawa lagi mereka ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan tes lanjutan dan tindak lanjut medis itu seperti apa. Sementara satu yang yang positif hamil dan umur di bawah 16 tahun, secara aturan dia harus di bawah pengampunan orang tua. Maka kami panggil orang tua kandungnya. Tanggal 19 itu kami kembalikan dengan menyarankan agar segera berkonsultasi dengan Rumah Sakit Umum Maumere untuk mendapatkan penanganan. Demikian Ibu. Oke, baik Pak Yosef. Nah, kira-kira apa ya langkah yang dilakukan terhadap pemilik hotel atau pengelola tempat kos yang diduga ikut memfasilitasi praktek tersebut? Jadi benar memang dari penelusuran kami bahwa terutama untuk hotel itu ternyata ada kerjasama antara resepsionis dan pelaku prostitusi. Itu kami dapat dari chat WA antara pelaku. Iya. Makanya pemilik hotel kenapa hotel tersebut itu sudah beberapa kali, makanya langkah selanjutnya akan kami melakukan panggilan terhadap pemilik hotel dan pemilik kos untuk diambil keterangan dan akan kami koordinasikan dengan Dinas Pariwisata berkaitan dengan izin untuk menindaklanjuti hal tersebut, karena memang baik hotel juga sudah terulang, kos ini juga sudah 2 kali sebetulnya. Demikian Bu. Oke, nah untuk koordinasinya kira-kira Satpol PP dan juga aparat penegak hukum dan juga dinas sosial ini penanganan kasus seperti ini apa yang dilakukan? Koordinasinya seperti apa Pak? Saat ini kita koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Iya. Nah, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan ini juga mereka kemarin itu sudah koordinasi dengan Dinas Sosial. Iya. Itu. Kami sangat mengharapkan agar setelah melewati masa karantina jangan langsung dilepas gitu. Tapi setidak-tidaknya diberikan pembinaan atau dicarikan pekerjaan yang layak untuk mereka, gitu. Sehingga mereka tidak terjun lagi ke dunia yang sama. Karena dari 10 itu 3 orang diantaranya itu sudah 3 kali berturut-turut kami melakukan penangkapan. Walaupun tempatnya berbeda, tapi masih di area Maumere, gitu. Oke, kira-kira. Dan memang asalnya mereka pun berbeda-beda Ibu, bukan cuma dari Maumere. Oh, gitu ya Pak ya. Dari juga kabupaten-kabupaten lain, gitu. Baik, ya kira-kira apakah operasi serupa ini akan terus dilakukan dan bagaimana strategi pencegahan ke depannya Pak? Operasi ini akan terus kami lakukan secara rutin. Iya. Secara rutin di planningnya kami itu setiap minggu itu 2 hari. Jadi 1 minggu itu 2 hari kami turun. Baik. Dan memang sasaran juga selain seperti yang saya sebutkan di atas, juga terjadi hal-hal lain yang misalnya mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Ya, baik. Apa yang menjadi pesan Pak Yosef kepada masyarakat dan juga pemilik usaha penginapan agar turut ya menjaga keamanan dan juga ketertiban dan juga meminimalisir ya kegiatan prostitusi ini, Pak Yosef?
Baik, yang pertama untuk pemilik kos, itu kami sangat mengharapkan kepada pemerintah setempat, dalam hari ini RT, RW, dan kelurahan, Ya. untuk secara ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang ada di wilayah mereka, sehingga tidak semua hal-hal tersebut dibebankan kepada Satpol PP dan aparat keamanan yang lain. Mereka yang harus menjadi garda terdepan dalam melakukan ya pengamanan atau pencegahan yang ada di wilayah mereka. Sementara untuk hotel dan penginapan, kita sangat mengharapkan pengawasan dari Dinas Pariwisata Iya. terkait dengan izin, terkait dengan ini kan ada juga beberapa hotel dan penginapan itu kan melaporkan retribusi pajak yang harus mereka setor, itu juga temuan kami itu beda-beda. Pendapatannya lain, nanti dilaporkannya lain. Nanti kami harapkan itu rutin dilakukan, sehingga memang hal-hal begini tidak terjadi terus-menerus. Juga kepada masyarakat luas agar pengawasan terhadap anak-anak kita, terutama anak-anak usia sekolah yang masih di bawah pengawasan orang tua itu lebih ketat. Iya, iya. Jangan kita ketika dia pamit kemana kita langsung iya, tapi setidak-tidaknya memberikan pengawasan yang ketat dari keluarga terhadap anak-anak kita, termasuk dari sisi pergaulan mereka. Iya. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Yosef. Informasi yang luar biasa pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND. Salam sukses. Siap, terima kasih sama-sama. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Yosef Nong SHMH, Kepala Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan pada bidang penegakan perundangan daerah pada Satpol PP dan Damkar Sika terkait dengan operasi penertiban prostitusi daring di Sika.